Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 4 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di rumahnya si Ken Kevin. Di sini si Ken Kevin sama si Tony dan Mbak Ika juga, dia lagi merencanakan kejahatannya untuk menghancurkan event-eventnya Pak Fajar. Lalu sini Mbak Ika sama si Ken Kevin juga dan si Tony juga, dia setuju dengan keputusannya Ika. Lalu di sisi lain di rumah sakit, Dewa sama Panopal juga dia menyerahkan lagi Junior setelah diobatin oleh dokter kepada Mbak Neta. Mbak Neta juga langsung disuruh pergi oleh Dewa. Lalu Mbak Neta sudah pergi, di sini juga Dewa sama Panopal juga dia pergi ke ruang rawatnya Mbak Ica. Lalu sini terlihat di sisi lain di kamar di ruang rawatnya Mbak Ica, ibunya yang lagi menangis melihatin anaknya yang masih belum sadar. Lalu ibunya juga sambil dia juga berdoa memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya anaknya cepat-cepat sadar. Tiba-tiba datanglah Dewa sama Panopal. Lalu Dewa juga dia menyapa ibunya Mbak Ica, dan di sini ibunya Mbak Ica juga dia ngomong kepada Dewa sama Panopal, "Bapak ini siapa? Kenapa mau kesini?" kata ibunya Mbak Ica. Lalu sini Dewa juga dia ngomong kepada ibunya Mbak Ica bahwa saya suami dari orang yang telah menabrak anak ibu, kata Dewa kepada ibunya Mbak Ica. Lalu sini ibunya Mbak Ica juga langsung bangun dari tempat duduknya sambil dia juga agak marah, dan Panopal juga ngomong kepada ibu, saya ayahnya, kata Panopal kepada ibunya Mbak Ica. Panopal juga dia ngomong kepada ibunya Mbak Ica, pokoknya masalah bekas perawatan dan biaya rumah sakit biar saya yang menanggung, kata Panopal. Lalu di sini juga sudah banyak ngobrol. Di sini juga Panopal sama Dewa juga kepada ibunya Mbak Ica. Di sini juga ibu Mbak Ica juga ngomong kepada Dewa, ini mungkin sudah takdir saya dengan anak saya. Saya bukan gak butuh uang, saya cuma butuh doa supaya anak saya sehat kembali, kata ibunya Mbak Ica. Lalu di sini Panopal juga sama Dewa juga dia memohon kepada ibunya Mbak Ica supaya mencabut tuntutannya, supaya Nana dibebaskan. Apapun kemauan ibu dan apa yang syarat-syarat ibu saya akan lakukan, kata Panopal sama Dewa. Lalu sini ibunya Mbak Ica juga dia ngomong lagi kepada Dewa sama Panopal, saya tidak butuh uang, saya cuma butuh doa, dan masalah hukum saya tidak bisa memutuskan. Tunggu aja anak saya nanti sudah sadar, kata ibunya Mbak Ica kepada Panopal sama Dewa. Lalu di sini juga gak lama kemudian dia mendengar suara adzan. Di sini juga mereka juga ibunya Mbak Ica juga sama Dewa dan Panopal juga pergi ke musola, dan di sini juga singkat cerita dia juga pada sembahyang. Setelah sembahyang di sini juga Dewa sama Panopal juga dia keluar dari musola, dan di sini ibunya Mbak Ica juga di sini dia juga keluar. Lalu singkat cerita pas sampai ke ruang rawatnya Mbak Ica juga, Panopal sama Dewa juga dia menghampiri lagi. Lalu kalau lama kemudian di sini Pak Dewa sama Panopal juga dikagetkan dengan kedatangannya anak kecil yang pakai tongkat. Lalu sini ibunya Mbak Ica juga langsung dia memanggil anak itu, dan Dewa juga sangat kaget melihat keadaan anak itu. Lalu di sini ibunya Mbak Ica juga dia menjelaskan dan menceritakan kepada Dewa sama Panopal, ini adiknya Ica, kata ibunya Mbak Ica kepada Dewa sama Panopal. Lalu singkat cerita di sini juga Dewa sama Panopal juga karena disuruh pergi oleh ibunya Mbak Ica, dia juga pergi dari ruang rawatnya Mbak Ica. Lalu pas Dewa sama Panopal pergi, di sini juga adiknya Mbak Ica juga dia mendekati kakaknya, dan dia juga ngomongin kepada kakaknya suruh cepat bangun. Di sini juga omongannya adiknya Mbak Ica juga dia membuat Mbak Ica teringat. Di sini juga Mbak Ica juga dia sadar, dia juga melewati masa kritisnya. Lain lagi di sisi lain di sini Fajar juga sama si Alia Setel sampailah ke rumahnya Pak Fajar, dan Pak Fajar juga dia langsung menuju ke kamarnya untuk si Alia Setel beristirahat. Lalu Pak Fajar juga sudah mengantarkan si Alia Setel ke rumahnya, dan dia juga pamitan kepada si Alia Setel, kalau gitu saya
pergi, kata Pak Fajar kepada si Alia si Datel. Pak Fajar sudah ngomong itu kepada si Alia si Datel, dan dalam batinnya si Alia ngomong, Pak Fajar ini sama persis kayak adik baiknya, kata batinnya si Alia si Datel. Apakah keluarga Buana itu baik semua kayak Fajar dan Adi dan Dewa juga dulu baik, kata batinnya si Alia si Datel. Lalu di sisi lain Pak Nopal sama Dewa juga dia sudah keluar dari ruang rawatnya Mbak Ica, dan Pak Nopal juga dia ngomong kepada Dewa, saya sekarang pamit dulu Dewa, kalau ada apa-apa cepat hubungin saya, kata Pak Nopal kepada Dewa. Lalu singkat cerita di sini juga Dewa juga dia ngomong kepada Pak Nopal, iya Pak Nopal, kata Dewa. Singkat cerita Pak Nopal juga pergi dari hadapannya Dewa, dan Dewa juga langsung pergi pulang menuju ke rumah Buana untuk mengasih tahu kepada Nyai Ratu. Lain lagi di sisi lain si Nur setuju si para Buana di sini yang lagi senang karena rencananya dia berhasil untuk mencelakai Nana. Dasar orang tua jahat si para Buana belum kena karma juga. Lalu tiba-tiba dia lagi sangat senangnya. Di sini juga Dewa juga sampai ke rumah Buana dan langsung dia juga masuk. Lalu si para Buana juga dia langsung berdiri. Dia juga acting kepada Dewa. Dia juga memarahi Dewa, kamu itu dari mana? Mana cinta? Nyai Ratu dari tadi menungguin cinta, kata para Buana kepada Dewa. Di sini para Buana yang lagi ngomel-ngomel nyerocos, Dewa juga cuma melihati mukanya ibunya. Lalu dalam batinnya dia ngomong, saya makin curiga kepada Mama. Jangan-jangan ulahnya Mama yang menyuruh supir taksi itu mencelakai Nana, kata batinnya Dewa. Saya harus mencari tahu dan menyelidiki hal ini, kata Dewa dalam batinnya. Lalu di sisi lain di kantor polisi, Nana yang masih sedih karena dia ditahan terikat sama junior, tiba-tiba polisi membawa satu tahanan lagi. Di sini juga tahanan itu dimasukkan dibarengkan oleh Nana. Lalu dia juga langsung duduk dekat Nana. Lalu di sini ibu ini juga dia ngomong dan menyapa kepada Nana, kenapa Mbak menangis, kata ibu ini. Alhamdulillah Nana juga dia mendapatkan teman barunya sangat baik, yaitu ibu-ibu yang telah menegarkan hatinya Nana. Di sini juga pas dia lagi ngobrol, ibu ini juga ngomong kepada Nana, mendingan kita sembahyang aja Mbak, kata ibu ini kepada Nana. Singkat cerita, Nana sama ibu ini juga dia pergi ke musola untuk sembahyang minta pertolongan kepada yang mau puasa. Apalagi di sini Nana juga dia memohon-mohon kepada yang kuasa bahwa orang yang telah ketabrak sama dia itu Mbak Ica itu supaya cepat-cepat disembuhkan. Dan di sini Nana juga sudah berdoa, dia juga langsung pergi lagi, dibawa lagi ke tahanan. Nah itulah alur cerita Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini 4 Juli 2022 nya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron Buku Harian Seorang Istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata membailo, lomati soledat, kalau menyetus kemudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.